Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Ita Anistiana. Saya dosen pengantar antropologi di Tadris IPS Yayan Madura. Jadi untuk pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang antropologi dan sejauh mana urgensi antropologi dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Jadi kita bahas yang pertama pengertiannya dulu ya. Ini bisa dilihat di sini. Pengertian antropologi apa? Sudah jelas. Jadi antropologi itu berasal dari kata antropos dan logos. Antropos itu artinya manusia, sedangkan logos itu ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa antropologi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Manusia seperti apa yang dipelajari oleh antropologi sebenarnya? Apa sih bedanya antara antropologi sama sosiologi misalkan ya, atau psikologi? Kan sama-sama manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama, antropologi membahas tentang manusia juga, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kemudian sosiologi objeknya juga manusia, tapi di sini lebih ke masyarakat, bagaimana masyarakat berinteraksi, mengalami perubahan sosial, mengalami dinamika sosial, kemudian mengalami adaptasi dengan zaman dan sebagainya, itu yang dipelajari oleh sosiologi. Sedangkan psikologi kita tahu sendiri ya, kalau psikologi itu meskipun mempelajari manusia, tapi jiwa manusia itu seperti apa, kenapa manusia itu bisa langsung bersikap anarkis, kemudian kenapa ada manusia yang murung terus itu ya. Nah, itu yang dipelajari oleh psikologi. Untuk lebih jelasnya yang dipelajari oleh antropologi, ini objek-objeknya. Yang pertama itu ya. Yang pertama, antropologi mempelajari tentang manusia yang ada di masa lalu. Jadi masa lalu misalkan manusia purba, kemudian manusia pada abad keberapa itu bentuknya seperti apa, itu yang dipelajari oleh antropologi. Dan apa sih bedanya dengan manusia masa kini? Misalkan hidupnya lebih mancung atau hidupnya malah lebih pesek dan sebagainya. Nah, ciri-ciri ini yang dipelajari oleh antropologi. Nah, kemudian yang kedua, antropologi mempelajari biologi manusia, tapi berbeda tentunya dengan dokter ya. Kalau dokter misalkan, kenapa sih kok orang yang misalnya berpostur seperti ini cenderung memiliki penyakit ini, itu kalau dokter. Tapi kalau antropologi, kenapa misalnya orang Indonesia itu cenderung misalkan kulitnya sawo mateng, kemudian orang Cina misalnya itu kulitnya putih, kemudian matanya sipit dan sebagainya, dan orang Arab misalkan tinggi, hidungnya mancung dan sebagainya. Nah, itu yang dipelajari oleh antropologi. Kenapa ini kok bisa berbeda antara ciri khas manusia yang tinggal di suatu wilayah dengan wilayah lainnya, itu berbeda. Selanjutnya, antropologi mempelajari tentang kebudayaan. Kebudayaan seperti apa yang dipelajari oleh antropologi ini? Kita mengenal banyak budaya di dunia, seperti bahasa misalkan salah satunya. Bahasa antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain tentu berbeda. Misalkan wilayah Madura, kita memiliki bahasa sendiri, kemudian orang Solo misalnya memiliki bahasa sendiri, orang Sunda juga memiliki bahasa sendiri. Jadi ketika wilayahnya berbeda, maka kebudayaan termasuk bahasanya itu juga berbeda. Nah, ini yang menjadi objek kajian dari antropologi. Tentu saja banyak hal lain yang menjadi objek kajian dari antropologi, termasuk misalkan benda-benda kebudayaan dan sebagainya. Nah, itu ya. Kita kaitkan dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Di sini bisa dilihat apa saja sih aspek yang dibutuhkan oleh calon pendidik ilmu pengetahuan sosial ya. Yang pertama yaitu harus bisa menanamkan konsep tentang masyarakat dan lingkungan. Ketika misalkan nanti mengajar,
itu bagaimana caranya agar siswa bisa memahami bagaimana sih masyarakat kita dan lingkungan kita, setidaknya tempat kita tinggal. Nah, itu yang harus ditanamkan dalam peserta didik ya, dalam diri peserta didik. Nah, dengan belajar antropologi, calon pendidik ini diharapkan mampu nanti menanamkan nilai tentang kemasyarakatan dan lingkungan yang ada di sekitar pendidik, kepada peserta didik. Nah, yang kedua, logis, kritis, sehingga nanti bisa memiliki problem solving. Jadi ketika bisa berpikir logis, kemudian mereka kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat misalnya, karena mereka sudah memiliki pemahaman tentang masyarakat dan lingkungannya, maka bisa memberikan sumbangsih terhadap masyarakatnya, bagaimana ketika mengalami suatu permasalahan mereka bisa membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Ini juga tidak hanya untuk peserta didik nanti ya, untuk kalian semua calon pendidik IPS ini juga penting. Nah, yang selanjutnya nilai sosial dan kemanusiaan. Nilai-nilai sosial seperti yang kita tahu, banyak nilai-nilai sosial sebenarnya yang ada di Indonesia ini, termasuk di Madura. Misalkan saling membantu gitu ya, ketika ada hal yang harus dikerjakan itu biasanya gotong royong. Ya, kalau di desa saya biasanya kalau ada yang memiliki hajatan menikahkan putranya, itu biasanya yang lain bisa seringkali ikut membantu untuk memasak, mempersiapkan segalanya. Nah, ini juga untuk mengikat solidaritas sosial di antara ini ada kaitannya dengan sosiologi nanti, di antara masyarakat itu sendiri, sehingga nilai kemanusiaannya itu terjaga. Jadi memiliki empati, kemudian bisa kalau ada yang kesulitan bisa dengan cepat berempati dan sebagainya. Kemudian selanjutnya berkomunikasi dan bekerja sama ya dengan yang tadi sebenarnya. Cuma ini tidak hanya untuk lokal. Ketika kita mempelajari antropologi, misalkan kita paham bahwa orang Cina memiliki kebudayaan yang berbeda misalnya dengan kita yang orang Indonesia. Jadi ketika misalnya mereka mengatakan atau berbahas sesuatu yang berbeda dengan kita tidak cepat merasa tersinggung, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan baik dengan mereka. Ya, ini yang harus dimiliki oleh calon pendidik dari IPS itu sendiri, sehingga nanti peserta didik juga akan memiliki nilai-nilai yang seperti ini, karakter yang memang menjadi tujuan dari pendidikan IPS itu sendiri. Yang terakhir, bisa berkompetisi. Tentu saja saya juga berharap mahasiswa saya juga bisa berkompetisi tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga nasional dan global ya, internasional. Yaitu dengan cara nanti ketika misalkan ada sesuatu yang bisa berkompetisi, ikut lomba atau semacamnya, itu bisa memahami bagaimana karakter dari orang-orang setempat yang kita kunjungi, setidaknya seperti itu. Itu minimal seperti itu. Lebih jauh lagi kalau misalkan bisa sampai menjalin kerjasama dalam jangka waktu yang panjang, itu sangat bagus sekali. Ya, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Sudah jelas ya kenapa antropologi ini penting untuk calon pendidik IPS. Ya, kita ketemu minggu depan. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.